Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Purnamawati dari Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 233111035 dari kelas PAI 4A. Di sini saya mendapat tugas fikih munakahat dan fikih mawaris dari Bapak Holis Firmansyah, dan saya akan menjelaskan tentang fikih mawaris, yaitu pembagian harta waris menurut agama Islam. Di sini saya mengambil referensi dari Quran Surah An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176, serta dari kitab Bulughul Maram. Seperti apakah penjelasannya? Mari kita simak yang berikut ini. Untuk yang pertama, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabatnya, yaitu harta warisan. Lalu yang kedua ada Quran Surah An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayayn. Fa'in kunna nisa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Artinya, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6.
Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, teman-teman, di situ sudah dijelaskan yaitu pembagian untuk anak, ibu, dan bapak. Rinciannya adalah pembagian anak laki-laki dan perempuan itu memakai konsep 2:1. Apa itu konsep 2:1? Yaitu anak laki-laki bagiannya itu sama dengan bagian 2 anak perempuan. Jadi misalnya kalau anak laki-laki itu mendapatkan 200.000 dari total harta warisan, maka anak perempuan itu hanya mendapatkan 100.000, jadi setengahnya begitu ya. Nah, itu menurut Quran Surah An-Nisa ayat 11. Lalu selanjutnya, anak perempuan yang berjumlah 2 atau lebih itu mendapatkan 2/3 bagian. Anak perempuan seorang saja atau anak tunggal perempuan itu mendapat 1/2 bagian. Lalu ibu mendapatkan 1/6 jika mayit itu mempunyai anak. Tapi, jika mayit itu tidak mempunyai anak, ibu mendapatkan 1/3 bagian. Lalu, bapak mendapatkan 1/6 bagian jika mayit punya anak. Tapi, kalau mayit tidak punya anak, bapak mendapatkan asobah. Nah, asobah itu apa? Jadi, asobah itu harta sisa. Seperti contohnya, harta itu sudah dibagikan ke semua ahli waris, lalu masih ada sisa tuh hartanya. Nah, itu nanti dikasih ke siapa? Dikasih ke asobah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Lalu pembagian harta waris itu dilakukan setelah wasiat tertunaikan dan sudah membayar hutang almarhum atau si mayit, seperti itu. Lalu selanjutnya dalil Quran Surah An-Nisa ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Artinya, dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/6 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.
Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Baik teman-teman, di situ di Quran Surah An-Nisa ayat 12 itu menjelaskan pembagian harta waris untuk suami dan istri. Nah, rinciannya adalah suami mendapatkan 1/2 bagian jika tidak mempunyai anak. Lalu suami mendapatkan 1/4 bagian jika mayit punya anak. Lalu istri mendapatkan 1/4 bagian jika tidak mempunyai anak, dan istri mendapatkan 1/8 bagian jika mempunyai anak. Selanjutnya, bagian 1/6 itu jika mayit tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, maupun tidak mempunyai anak, jadi hanya mempunyai saudara-saudari seibu. Lalu 1/3 bagian jika mayit tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai anak, tapi hanya punya saudara-saudari seibu lebih dari 1. Seperti itu. Lalu cucu perempuan lebih dari 2 orang mendapatkan 2/3 bagian. Kalau cucu perempuan seorang saja mendapatkan 1/2 bagian. Lalu dalil yang selanjutnya yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 176. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kanat asnataini falahuma sulusani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa falizzakari mislu haddil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Baik teman-teman, di Quran Surah An-Nisa ayat 176 ini dijelaskan tadi disebutkan kata-kata kalalah. Apa itu kalalah?
Jadi kalalah itu adalah seorang yang meninggal tetapi tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai ayah. Nah, di ayat 176 ini dijelaskan bagian dari saudari kandung. Saudari itu perempuan ya. Bagian dari saudari kandung yaitu 1/2 bagian. Lalu saudara laki-laki kandung itu asobah. Saudari kandung lebih dari 2 orang itu 2/3 bagian. Lalu saudari seayah mendapatkan 1/2 atau 2/3 bagian. Saudara seayah itu mendapatkan asobah. Kemudian dalam kitab Bulughul Maram nomor 975 itu tentang dalil asobah. Lalu siapa saja yang mendapatkan asobah? Di nomor 975 dijelaskan bahwa yang mendapat asobah adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak dari saudara kandung, lalu anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah. Nah, itu semuanya adalah seorang laki-laki yang mendapatkan asobah. Kemudian kitab Bulughul Maram nomor 977 dijelaskan bahwa anak perempuan mendapatkan 1/2 bagian. Lalu cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapatkan 1/6 bagian. Selanjutnya, kitab Bulughul Maram nomor 979 itu kakek yang cucunya meninggal mendapatkan 1/6 bagian. Kemudian kitab Bulughul Maram nomor 980, nenek dari bapak ataupun ibu yang cucunya meninggal mendapatkan 1/6 bagian. Nah, dalam kondisi tertentu, bapak dan kakek itu bisa mendapatkan 1/6 plus asobah. Jadi, seperti itu, teman-teman. Bisa dicermati pohon waris atau peta konsep yang sudah saya cantumkan. Di situ terdapat bagian-bagian berapa saja. Semoga dapat dipahami. Mungkin dari peta konsep tersebut bisa kita jadikan referensi untuk pembelajaran sehari-hari dalam pembelajaran fikih mawaris. Demikianlah penjelasan tentang pembagian harta waris menurut agama Islam dari segi fikih mawaris yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dari segi materi maupun penyampaian, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.